Bahkan ada teman kami, guru, dia sampai depresi, bahkan sampai harus pergi ke dokter 2 kali untuk meminta obat penenang. Bisa dibayangkan betapa sedihnya jadi guru jika harus mengalami hal-hal seperti itu. Mereka tidak mampu menjaga emosinya sendiri karena terlalu tertekan oleh orang tua, tertekan oleh mungkin sesama teman guru mereka masing-masing, dan mereka harus mengalami depresi. Dan siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Mereka harus mampu mengelola emosi mereka sendiri sampai akhirnya harus minum obat penenang. Nah, sebegitu beratkah tugas guru sampai harus pergi ke dokter dan harus meminta obat penenang? Guru-guru yang membutuhkan support ini memang harus kita dukung secara penuh supaya mereka tetap bersemangat, mereka tidak lagi merasa stres karena harus menerima tekanan dari manapun, dan teman-teman yang bisa mensupport inilah yang dibutuhkan. Untuk itu PJJ itu adalah waktunya kita sesama guru untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan semua tujuan yang kita rencanakan bisa tercapai. Mereka tidak memikirkan bahwa guru itu jam kerjanya jam 7 sampai jam 3. Kalau sesudah itu kita sudah di rumah, harusnya kita bisa mengurus anak kita. Tetapi karena ada orang tua yang memang belum mengumpulkan tugas, mereka mengirimkan tugasnya malam, akhirnya kita juga tetap harus merespon mereka. Kenapa? Karena kalau kita tidak merespon, mereka nanti juga akan menyalahkan kita lagi. Anak sudah kerja, anak sudah mengerjakan tugas, kok ya tidak dinilai, guru lagi yang salah. Itu yang membuat PJJ ini terasa sangat berat. Pembelajaran jarak jauh dianggap mudah bagi banyak orang, termasuk bagi orang tua. Mereka menganggap bahwa dengan pembelajaran di rumah, guru itu hanya bersantai-santai saja kerjaannya. Jadi ada orang tua yang bilang guru enak-enakan di sekolah, orang tua suruh ngajar anak di rumah. Bahkan mereka ada yang bilang guru itu makan gaji buta. Mereka tidak tahu bahwa kita itu kerjanya dari pagi sampai pagi lagi. Dari pagi kita sudah mengirim tugas buat anak-anak yang sudah kita persiapkan dari kemarin. Kemudian setelah kita kirimkan kepada orang tua memang mengajar di rumah. Kemudian mereka mengirimkan hasil belajar mereka kepada kita sebagai guru. Mereka ada yang bisa mengirim pagi, siang, tapi kalau ada orang tua yang bekerja, mereka malam baru bisa mengirim. Pandemik ini kan datangnya terlalu mendadak ya. Jadi ketika awal diumumkan Kota Solo harus KLB, semua anak tidak boleh masuk sekolah. Sebagai guru saya bingung karena saya belum mempersiapkan apa-apa. Tidak sempat untuk membuat kegiatan belajar yang bisa dipakai untuk anak-anak belajar di rumah. Jadi kita hanya nge-share lewat grup WA kegiatan anak-anak yang harus dilakukan pada setiap harinya. Pembelajaran jarak jauh di masa pandemik ini memang membuat kita guru menjadi lebih repot, menjadi lebih susah karena kita mendapat tekanan dari banyak pihak. Tetapi ketika kita melakukannya dengan sukacita, kita melakukannya dengan senang, kita akan mampu melewati pandemik ini dengan baik. Dan ketika kita bersama-sama saling mendukung, pembelajaran jarak jauh itu bukanlah persoalan, tetapi pembelajaran jarak jauh adalah kesempatan kita untuk saling belajar, saling mendukung satu dengan yang lain, dan kita akan semakin berkembang karena kita saling mendukung dan mensupport. Salam guru belajar, ayo belajar bersama.